akan lebih maksimal nih. Dan Iya. jadi kalau menurut aku emang perubahan banget sih, di mana minggu ketiga itu Brody Natalia itu masih langganan banget, setelah ada patch baru udah hilang kayaknya. Emang gimana ya, dari feel-nya kedua hero tersebut juga kayaknya kayaknya mungkin nggak penting amat untuk di ban dan nggak bagus-bagus amat untuk di pick gitu loh. Jadi sekarang condongnya sekarang Pakito dan juga Jawhead untuk Yes. perubahannya, dan ada juga sekarang Alice yang sudah di ban dari tim RRQ Sena. Tapi untuk Alter Ego sendiri, kalau menurut aku harusnya Zaz sih meng-respect ban seorang Soso yang bisa jago sekali menggunakan gas, tapi Uranus pada nyatanya yang sudah di ban. Natali lepas nih ya. Kita lihat. Kali lepas. Brody lepas. Benedetta. Banyak banget yang lepas nih. Benedetta lepas Iya. juga. Bakal Kalau- diambil nggak? Benedetta kan? Pastinya Benedetta yang Benedetta. diambil. Benedetta yang diambil. Oh, teman dari RQ Sena. Oke, dan Alter Ego X 2 hero akan mengarah ke arah Itu kalau selimutnya warna hijau, kepala doang yang kelihatan tuh kan, kayak green screen gitu kan. Waduh. Kayak kuyang terbang gitu. Pala doang ya Pak, belum terbang. Kepala doang bang. Oke, 2 hero sekaligus akan langsung diamankan oleh Alter Ego X. Sementara itu masih Shadow Pick aja ke area Esmeralda. Esmeralda Yusunsin masih Yusunsin lagi nggak laku ya kayaknya ya. Iya, lagi Iya. turun pamor Iya. sejauh ini. Itu turun, udah jarang banget di pick dari tim-tim yang bermain after patch juga sih. Dan di sini kita lihat Rafaela Yap. yang sudah menjadi pilihan teman-teman dari Alter Ego Udah, X. Bruno kalau nggak diambil sama Rarki, diambil nih Iya, udah kuncinya sama untuk Alter Ego. MDL minggu keempat dan kelima udah support deh. Rafaela udah banyak turun sekarang, Angela juga turun sekarang. Yap. Support yang beneran support udah jadi kunci utama sekarang. 2 support sekarang menguasai lane of down Yes. daripada adanya 1 tank yang berada di area mid gitu. Dulu sih yang paling kasihan Pak Bulung kalau menurut aku itu metanya Magic yang ada di mid, Mage yang di mid. Kenapa itu? Karena kenapa? Marksman-nya nggak ikut turun Pak jadinya Pak. Jadinya dulu Hyper Mage, Iya, Hyper Mage itu kasihan Pak, nggak laku Pak Marksman pada saat itu Pak. karena kalau marksman dari dulu itu yang nggak hilang dari pasaran adalah Kari sih sebenarnya. Mau dari pertama dia keluar, yang damage-nya gila-gilaan, Yes. speedy like wheel gila-gilaan, phantom-nya gila-gilaan, sampai dia di nerf, sampai dengan Benar. sekarang selalu ada di dalam patch, walaupun penggunaannya nggak terlalu banyak kadang, Yap. tapi Kari selalu bisa menjadi opsi untuk menjadi sang penghancur tank gitu. Ibaratnya bukan priority tapi masih bisa sekunder lah. Nah cuman Iya. kalau untuk yang priority dan tetap masih kepake sampai sekarang adalah Cho itu dari mungkin bisa dibilang dari pertama kali ada MPL mungkin kali ya, Cho itu udah laku banget dan sampai sekarang pun masih dipakai. Mau sebanyak buff ataupun nerf yang sudah ditetapkan kepada Cho, tetap aja masih bisa dipakai di meta apapun. Iya, ingat Chow hero single target yang Iya. cukup baik juga, bisa mengarah ke arah menglok ke arah hero-hero Iya, penting alasannya itu. Dan dari juga tim damage yang lawan. besar, pasifnya juga gede, ya kan. Attack-nya tuh kalau misalkan jalan beberapa meter dapat 200%. Itu kan jadi one hit one kill banget Iya. gitu loh. Mungkin nggak one kill tapi bisa ngeburst dengan sebegitu banyak. Apalagi mengingat kemarin di match, lupa di match mana, tapi ada satu cheat dari seorang Cho yang bisa mengurangi XP seorang Granger sampai setengah. Sering Dalam satu terjadi kali seperti hit. itu ya? Iya, parah. Kenapa? Apalagi kalau cowoknya udah berada di side lane, dia Nah. menggunakan high and dry, 6% tambahan damage ke arah hero lawan gitu loh. Ya dengan Jet Kundo aja itu udah setengah, belum di Way of Dragon gitu loh. Iya. Di Way of Dragon minimal punggungnya ya geser Pak tulangnya Pak. Dari tulang punggung. Dislokasi ya, iya, Pak. jadi tulang kering mungkin kayak begitu. Nah, Makanya, Bruno-nya di ban. ya karena emang udah kelihatan Iya, seperti itu, Rafaela. ada Rafael. Karena Rafaela kombonya Polanya sebenarnya seperti paling itu. enak dengan Bruno, tapi Ya. kalau kita combine juga dengan Kari itu enak Pak. Phantom stepnya lompatannya jadi cepet, speedy like wheel udah nambah move speed, ada lagi Rafaela makin Mau cepet bungkus lagi. Udah Kari kan kita tahu lah modal Iya. Raptor Macet, modal Golden Staff, udah siapa aja di burst sama gitu gitu. Benar, dan di sini kalau kita lihat juga untuk last ban terakhir dari Alter Ego X, di situ udah ngeban ke arah Link. Link. Ingat kedua tim juga sempat menggunakan Link, dan Arcusena juga sempat bermain Link. Enggak sih, Arcusena Alter Ego sih yang sempat main Link, tapi di sini Alter Ego udah memban ke arah Linknya sendiri. Bahkan ini untuk last ban dari Arcusena mengarah ke arah satu hero yang bisa dijadikan untuk offlaner, yaitu Yuzong. Yuzong. Oke, kalau untuk ngeban Yuzong kalau menurut aku kurang efektif sih. Mengingat sekarang Yuzong sudah di nerf ya dari Furious Dive yang cooldownnya jadi makin lama, yang berarti dia nggak bisa memberikan knock up lebih banyak lagi seperti patch yang dulu.
Dan kalau misalkan untuk alternatif, mungkin kalau untuk alternatifnya menurut aku ngeband antara antara Yi Sun Shin atau Granger sih. Karena Clara sempat pakai Granger dan lumayan sakit banget. Tapi Kari ini panjang umur, bener berarti bilangin sama Pak Pulung. Kari Pak. Kari turun. Itu tuh udah opsi ibaratnya kalau Bruno disikat, Kari udah paling bener Pak. Iya. Paling enak. Masalahnya dia pergerakannya jauh lebih luas. Mungkin untuk Granger sakit banget ya, ngebers dengan adanya Rhapsody. Cuman ingat, Rhapsody satu arah Pak. Belum lagi kalau sekalinya rondonya dipakai, dia ke gap. Kalau dia menggunakan rondonya, lalu dia masih bisa dikejar. Cooldownnya lumayan gitu loh untuk menggunakan rondo kembali. Untuk escape-nya juga agak sedikit sulit. Tapi dari Kari dia punya speedy like wheel, dia punya phantom step. Phantom step dia lompat aja, dia nge-damage gitu loh. Iya, memberikan dua light wheel ya kepada musuh. Dan cuman PR ini sulit nih. Kenapa? Aya Zas. Iya, dan Roger dan Zas ya. Yap. Kalau misalkan dilihat sebenarnya kalau untuk jarak dekat lebih menang di hierarki Sena, mengingat adanya Roger dan juga Zas ya. Karena balik lagi Kari juga dengan positif yang seperti itu, dengan movement yang cepat, attack speed yang juga cepat gitu. Tapi minusnya ada satu, dia range-nya kecil. Yang paling kecil kan Moskov, kalau nggak salah kedua yang paling kecil itu adalah Kari untuk range basic attack. Parsha enak sih Pak. Parsha. Tapi Oke, ternyata dia lebih memilih ke arah Eve-nya. Oke. Dan sama-sama artileri. Benar. Yep. Walaupun ada Benedetta ya. Walaupun ada Benedetta yang mungkin bisa masuk dan juga nabrak ke arah backline yang dimiliki oleh Alter Ego X. Tapi inilah resiko yang mereka ambil, inilah hero-hero yang udah mereka amankan. Sementara itu dari masing-masing tim yang sudah mengambil hero-nya, Choji. Yes. Kalau aku lebih kemana? Alter Ego X. Iya. Kamu, Cipi? Kalau Cipi dari RQ Zena, mengingat RQ untuk komposisi hero-nya di sini cukup menarik sih. 824 kan belum ada raport atau belum ada catatan mengenai hero-hero core-nya kan. Dan di sini menarik dia menggunakan Roger, jadi pengen lihat gameplaynya RQ Zena untuk di match pertama. Oke lah kalau itu. Jadi untuk Anarchy Kingdom dan juga Alter Champ di luar sana, ini waktunya kalian untuk langsung nongol di kolom komen. Kita ramein, berikan emote tepuk tangan kalian untuk bisa mensupport langsung seluruh player yang ada di MDL. Dan ini dia match pertama, game pertama di MDL season yang ketiga. Let's go! Oke, dan di sini kalau kita lihat ketiga hero dari RQ Zena udah berjalan berarah ke arah mid, sedangkan dari Alter Ego X di situ kalau kita lihat carry-nya masih coba untuk mengambil purple buff terlebih dahulu. Dan 824 di sini kalau kita lihat masih coba untuk meng-clear minion, langsung berjalan high loss-nya ke arah purple buff dari Clara. Di sini mencoba untuk mengganggu pergerakan Clara, tapi baik sekali Retribution-nya berhasil mengamankan satu purple buff di area top lane. Top lane-nya Yami coba untuk melakukan backup, tapi hanya sedikit menakut-nakuti saja dan memilih untuk mundur ke belakang. Sampai situ loh Yami ya. Gak apa-apa, bottom lane tinggalin dulu aja bentar. Changnya di bagian bawah, dia bisa melakukan kulit terhadap minion. Purple buff sekarang menjadi milik dia Clara karena sepertinya nggak bakal ada lagi kontes. Di minimap kita lihat Rafaela mengusir mundur ke arah Benedetta-nya, tapi Benedetta masih mundur ke bagian bawah. Dia bertemu dengan Raizel yang menggunakan Chang'e. Tapi Chang'e lebih memilih juga untuk lebih mengambil lagi resource-resource yang lain. Yes. Ya, dan kalau dilihat dari draft hero-nya Alter Ego, kita lihat 4 hero dengan damage magic ya. Dan ini mungkin akan membuat tim RRQ akan turun mungkin Athena Shield dan juga Tough Boots, yang dimana kalau misalkan mereka benar-benar fokus banget ke magicnya, Karinya juga di sini bukan kaleng-kaleng gitu. Dia adalah seorang marksman yang mempunyai damage yang lumayan besar kalau bisa dibilang. Benar sekali. Dan di sini kalau kita lihat juga sepertinya setelah patch baru, gamenya itu kadang suka ada early fight, kadang mereka tuh pasif juga, lebih memilih masuk ke arah objektif turretnya dan minim banget terjadinya fight. Mereka lebih meminimalisir untuk dapat melakukan fight dan lebih bisa untuk melakukan setup masuk ke arah objektifnya seperti turret dan juga bahkan turtle. Karena di sini kalau kita lihat turtle yang pertama udah mulai hadir, Sky coba melihat keadaan di arah bus, dan di sini kalau kita lihat di menit kedua belum terjadi first blood sama sekali. Kedua tim masih coba untuk fokus untuk melakukan farming terlebih dahulu. Belum ada tim fight yang signifikan juga, bahkan turtle-nya kali udah mulai di-poking dari kedua tim, udah encounter juga tapi belum ada follow up yang sangat baik. Dan di situ kalau kita lihat Alecto final blow dikeluarkan tapi belum ada hero yang tumbang, dan Meteor Shower-nya pun udah dikeluarkan juga. Dan di situ lihat udah low transformation tapi lebih memilih mundur ke belakang karena udah di-pop up juga real world manipulation, dan first blood berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego. Yap, ini dia. Ars pun tetap maju ke bagian depan untuk mendorong mundur karena mereka
bisa mendapatkan turtle ini tanpa adanya gangguan. Banyak banget hero-hero yang dimiliki oleh RRQ sana dengan darah yang bisa dibilang di bawah dari setengahnya. Tapi di bagian bawah ada space yang tercipta untuk Benedetta-nya bisa mengamankan ataupun mengambil sedikit shield yang ada dari outer turret dari masing-masing lane yang ada di Land of Dawn. Yes, benar sekali. Bahkan turtle-nya udah diambil, udah di-secure teman-teman dari Alter Ego X tanpa ada gangguan yang berarti. Dari teman-teman Arceus Siena mengingat satu hero-nya berhasil ditumbangkan dan berhasil menjadi first blood. Dan kali ini di menit ketiga, kedua tim masih coba untuk melakukan setup, masih coba untuk kembali melakukan farming dan memposisikan dirinya untuk bisa melakukan team fight, tapi sayang sekali satu hero ternyata dari teman-teman Alter Ego di area top lane udah berhasil ditumbangkan oleh seorang Soso. Baik sekali di sini Soso udah mencoba untuk mengambil buff goldnya tanpa ada gangguan yang berarti juga karena mereka lebih berkutat di area mid lane-nya. Kali ini Clara udah memberikan up damage karena Skye-nya, tapi Skye-nya benar harus mundur ke belakang, sakit banget. Udah ada di bawah juga Void Crystal-nya. Baik sekali satu hero dari teman-teman RRQ Siena harus ditumbangkan di area mid lane. Ya kalau untuk di rotasi awal sih kayaknya gimana ya, Alter Ego kayaknya lebih kompak. Kalau misalkan kita lihat RRQ juga kompak, tapi dia kompaknya kompak yang split, nggak langsung fokus di satu lane aja. Dan kita lihat tadi banyak banget momen dimana Alter Ego agak-agak fokus banget ke mid ya kan, untuk memulai war tadi ambil turtle juga. Dan kalau kita lihat dari item, Enhanced Talisman sudah diamankan oleh seorang Chang'e yang dipakai oleh Raizal, dan ini membuat Crescent Moon-nya lebih gampang untuk di pop up, habis itu menggunakan Meteor Shower juga lebih sedikit cooldown-nya, tapi ada orang di atas. Ada Glorious Pathway yang udah dikeluarkan, serangan mulai terjadi dan benar aja Lycan Pons-nya langsung berhasil untuk mendapatkan Yox dan Yox pun tertinggal. Yox udah harus menghilang, menunggu respawn kembali. Benedetta-nya udah nyampe lagi di bagian tengah, dia memakan 2 wave minion sekaligus. Benedetta pastinya akan jauh lebih kaya ataupun jauh lebih cepat jadinya itemnya. Karena skillnya dia itu benar-benar gampang banget untuk roaming ya kan, apalagi dengan pasifnya yang bisa menahan basic attack, dan itu bisa walau nggak pakai jalan juga cuman modal nge-slash ke depan juga udah dapat movement speed yang banyak banget. Walaupun di sini kalau kita lihat dari XP-nya juga ada sedikit, tapi di sini kalau kita lihat udah ada encounter, udah ada kontes dari Turtle, dan bahkan Turtle-nya harus selalu diambil oleh teman-teman Alter Ego X. RRQ kali ini tidak berhasil untuk mencuri Turtle-nya yang kedua. Baik sekali Alter Ego tanpa adanya team fight, tanpa ada hero yang tumbang, berhasil melakukan objektif karena Turtle yang kedua. Iya, Turtle-nya berhasil diambil walaupun tadi sempat ada kontes, hanya saja Clara 002. Yami mulai mendapatkan sebuah serangan walaupun dia masih bisa ngedes, tapi sedianya ada Speedy Lightweight di bagian belakang juga ikut mengejar Phantom Step juga. Untuk Orange Bomb mungkin akan diambil, tapi di bagian atas sana ini akan menjadi milik dari RRQ Siena. Mereka berhasil mendapatkan ke arah outer turret, tapi di bagian bawah harusnya udah bisa dibalas. Di bagian tengah Alexa Final Ball dikeluarkan, Angela udah masuk ke dalam tubuh dari Benedetta. Tapi Warlord yang menggunakan Angela pun langsung keluar, langsung menjaga di area mid tersebut agar tidak langsung bisa ditembus oleh player dari Alter Ego X. Iya, benar sekali. Bahkan di sini kalau kita lihat Alter Ego X sudah bisa masuk ke objektif turret di area top lane-nya kali ini, walaupun di situ kalau kita lihat purple buff-nya udah diamanin juga oleh teman-teman Alter Ego X. Dan di sini kalau kita lihat juga ada pop up real world manipulation ke arah mid lane-nya, dan Warlord itu benar-benar sakit banget. Skye mencoba untuk melakukan pick up, tapi damage-nya yang diberikan oleh teman-teman Alter Ego benar-benar sakit banget. Gak ada hero yang tumbang. Di sini kalau kita lihat Alter Ego benar-benar meriah banget. Ada 4 hero sekaligus yang masuk tanpa adanya nggak sendiri-sendiri, berbeda dengan RRQ Siena. Di sini kalau kita lihat mereka masih belum bisa mengimbangi karena teman-teman Alter Ego benar-benar datang secara rame-rame, nggak sendirian. Ramean ya. Mereka kompak dari awal. benar, si Arsnya diusahakan untuk split dulu sendirian di bagian atas, lalu lupa di bagian bawah. Meteor Shower yang dikeluarkan begitu aja dimandiin. Sementara untuk 824 akankah dia mau maju? Kalau dia sampai maju sekarang, ini yang sama aja dengan suicide mission loh. Gak bakal bisa bertahan di sementara itu. Soso di bagian bawah nggak bisa untuk apa ya, maju dan juga tetap berada di dalam auto turretnya, karena dari tadi dia dipaksa untuk mundur walaupun dia udah punya Little Johnny yang dia milikin udah dikeluarkan guna untuk melindungi dari auto turretnya. Gak bisa bos. Benar mundur iya, dulu. Dipaksa untuk mundur. Kedua hero dari teman Alter Ego, bahkan di sini Alter Ego X bisa langsung masuk ke arah objektif Tara di arah bottom, di arah top lane. Dan bahkan di sini kalau kita lihat akhirnya RRQ Siena bisa mengambil turtle yang ketiga tanpa ada gangguan yang berarti, mengingat posisi hero-hero dari teman-teman Alter Ego X berada sangat jauh di area top lane, dan ini akan menjadi poin keuntungan
Dan dari segi networknya hanya terpaut 1000 masih bisa kekejar oleh teman Archisena, masih belum terpaut terlalu jauh juga kali ini. Oke, nah ini dia Holy Baptism dikeluarkan, ada Void Crystal, lalu Dewa Manipulation dikeluarkan juga, Angela udah menjadi korban untuk pertama. Oke, Phantom Step dikeluarkan, udah ada Speedy Like Will juga, sakit banget Sky-nya masih ingin didapatkan. Tapi untuk kali ini Clara-nya terlalu maju ke bagian depan, dia tertinggal, udah harus menghilang juga. Sayang banget terlalu bernafsu karena melihat high loss darahnya dikit banget. Ini menjadi sebuah kerugian untuk Alter Ego di mana satu core-nya udah bisa didapatkan. Sementara Jehehe, Yami langsung berbelok aja, dia nggak mau terlalu memaksakan setelah melihat ada Ars dan juga Ryzel di bagian tengah yang udah mulai regroup. Ya, dan kalau dilihat dari format war-nya sih ya, dari format team fight-nya dari RRQ ini benar-benar mengandalkan Hylos dan juga Soso banget. Dimana Hylos bisa menjaga di front line ya, sementara untuk Sosonya dia bisa memberikan damage tambahan yang bisa dibilang gede banget ya. Tadi kalau kita lihat dari Yves-nya seorang JH itu tadi cepet banget darahnya menghilang. Habis itu Aras juga cepet banget dari Nightmare Response seorang Soso, dan itu udah menjadi seperti zoning yang cukup baik untuk tim RRQ dan mendapatkan keunggulan yang lebih di tim fight melawan Alter Ego X. Oke, dan di sini kalau kita lihat 4 hero dari tim Archisena udah masuk ke bottom lane-nya. Ryzel harus mundur terlebih dahulu karena nggak kuat untuk menahan damage-nya. Hard guard-nya udah mencoba dimasukin tapi ternyata belum karena nggak ada team fight. 824 di sini kalau kita lihat HP-nya benar-benar tipis, belum siap untuk berada di area tim fight, harus mundur terlebih dahulu. Alter Ego di sini udah mulai masuk ke area objektif targetnya dari mid lane dan Void Crystal udah di pop up juga. Glorious Pathway mengarah ke mid lane-nya, udah ada Holy Baptism juga, Lord Manipulation udah di pop up oleh seorang JHH. Bahkan di situ harus ditemukan satu hero dari teman Alter Ego, satu hero dari teman Archisena. Di sini dari tim fight yang terjadi 1-1. Iya, sementara 824 pun udah dimasukin Angela, dia maju balik lagi Lycan Force-nya ke depan. Semuanya langsung digaruk-garuk sedikit lagi. Double kill berhasil didapatkan oleh 824. Mendadak Wolf yang dia gunakan langsung mengamuk, sementara Meteor Shower kali ini terlalu cepat kah dikeluarkan karena untuk apa ini dia mengeluarkan Meteor Shower ya? Iya, mengingat teman-teman Archisena ketika berhasil menumbangkan, mungkin Ryzel mengira mereka harus masuk ke arah objektif Lord. Bahkan di sini 824 harus bisa memposisikan dirinya dengan baik. Karena kalau misalnya agak harus tertumbangkan, ini akan menjadi poin minus juga untuk teman-teman Archisena. Mengingat di sini ada 3 hero dari Alter Ego yang bisa melakukan follow up ke arah teman-teman Archisena, dan lihat ini dia Lord yang pertama akhirnya berhasil diamankan oleh teman-teman RRQ Sena. Iya, sementara di kolom komen kita nih udah hadir Doyok Verify. Ini Geek Doyok Verify namanya sekarang ya. Nih ada salah satu pro player kita ya, berasal dari Geek yang kemarin baru-baru ini juga udah mendapatkan verify di sosial media. Luar biasa. Geek Doyok Verify, mantap tuh namanya tuh ya. Yok ya. Semua tahu ya. Yok. Mana datang minta goreng-goreng lagi Yok. Buset dah Yok. Oke, kita balik lagi back to the game. Dari item-itemnya Windtalker udah dimilikin, ada Endless Battle juga. Mungkin ini akan langsung mengarah ke BOD untuk Rogernya. Tapi dari Kari dia masih mengarah ke Endless Battle. Setelah Endless Battle selesai, mungkin bisa menggunakan entah itu WON ataupun ada Golden Staff. Sekarang Glorious Pathway dikeluarkan, 824 juga udah dimasukin Ella Angela. Walaupun mungkin ini cukup cepet ya, tapi ya itulah strategi yang mereka gunakan. Iya, dan gimana ya, dari tadi tuh sosoknya benar-benar strategis banget untuk mengeluarkan Nightmare Respawn-nya. Habis itu mengeluarkan Nightmare Respawn senior kalau bisa dibilangnya, itu udah zoning banget. Dan Alter Ego satu-satunya cara untuk mengatasi itu adalah dengan penggunaan real world manipulation-nya Yves yang bisa mencicil pelan-pelan Nightmare Respawn dari seorang Soso. Yes, dan di sini kalau kita lihat dari teman Archisena udah bisa masuk ke arah objektif dari Tartar dan Alter Ego X dan Ryzel. Di situ kalau kita lihat mencoba untuk mem-pop up Meteor Shower-nya, mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Archisena. Tapi di sini kalau kita lihat Archisena lebih milih untuk clearing minion terlebih dahulu, nggak mau memaksakan untuk berada di area team fight. Mengingat tadi kalau kita lihat hard guard-nya juga masuk terlalu cepat karena 824. Mereka harus benar-benar bisa menunggu cooldown dari hard guard-nya hadir lagi agar lebih maksimal lagi ketika nanti adanya team fight, bisa ke healing juga kan kalau dimasukin ke salah satu hero pentingnya dari Archisena. Ini dibawa ke late game juga mungkin sama-sama berbahaya untuk kedua tim ya. Roger berbahaya untuk Kari juga berbahaya untuk seluruh pemain yang ada dari RRQ. Sangat-sangat mengerikan apabila nanti udah sampai ke late game. Tapi sekarang purple buff-nya akan menjadi milik dari Clara. Udah level 14. Tapi 824 terus memakan jungler yang dimiliki oleh Alter Ego.
ini akan menjadi apa ya, sebuah keuntungan yang sangat-sangat besar sekali untuk pemain dari RRQ Sena. Iya, dan kalau misalkan kita lihat untuk late game-nya, Oke, tapi di selain di era top lane, bottom lane-nya udah ada terjadi war di Glorious Pathway dikeluarkan hanya untuk memukul mundur, bahkan Razel di situ mem-pop up Meteor Shower hanya memukul mundur teman-teman dari RRQ Sena. Kali ini mereka jual beri serangan yang sangat baik, belum ada team fight yang benar-benar team fight menumbangkan satu hero, tapi mereka lebih fokus untuk bisa memukul mundur terlebih dahulu karena memang belum siap mungkin dari kedua tim untuk bisa melakukan team fight. Tapi di sisi lain 8-24-nya di sini kalau terlihat sangat offside, bahkan harus ditumbangkan. Real world manipulation di pop up, di situ kelihatan Razel mengeluarkan Meteor Shower, bener sakit banget. Marah seorang Soso harus mundur terlebih dahulu, nggak bisa melakukan backup. Bahkan Claranya di sini mencoba untuk maju karena udah sangat optimis bisa mendapatkan satu hero dari RRQ Sena. Kali ini Alter Ego bisa masuk ke arah objektif Tara di arah mid lane-nya, dan RRQ di sini harus bisa mundur terlebih dahulu. Yami nggak bisa memberikan backup yang signifikan juga, hanya bisa untuk datang meng-clear minion saja di area mid lane. Iya, dan Clara pun langsung lari ke bagian bawah untuk bisa mendapatkan langsung Minotaur yang ada di bottom lane. Sementara Chang'e berjaga di bagian tengah, Void Crystal dikeluarkan juga. Orange Buff mungkin saat lagi akan dijagain aja. Sesaat lagi muncul itu akan menjadi milik dari anak-anak Alter Ego. Sementara Electro Final Blow udah ada Angela juga di dalam tubuh dari Benedetta di bagian tengah, nggak bisa lagi dipertahankan. Ini semua berawal dari 824 yang memang pergerakannya offside. Ditangkap abis-abisan, terjadi sedikit kepanikan, lalu untuk Sosonya pun dengan Bijon yang udah dia milikin itu dimandiin abis-abisan dengan Meteor Shower. Iya, kalau Pak belum perhatiin dari tadi yang ngurusin Soso adalah Razel dan juga Jahehe dengan Real World Manipulation ataupun Meteor Shower, dan itu benar-benar efektif banget di mana bisa membuka tempat untuk Ars bisa masuk ke depan dengan Falling Star Moon-nya. Itu udah momen bisa dibilang pembukaan momen yang cukup bagus sih, dan itu adalah PR yang harus dilakukan oleh tim RRQ. Bagaimana caranya menghindari serangan dari Razel dan juga Jahehe yang seperih itu dengan range yang lumayan jauh. Tapi kalau misalkan untuk saran, mungkin bisa dengan penggunaan Angela dan juga Hylos, di mana langsung membuka Glorious Pathway ke depan untuk memberikan sedikit tekanan mental kepada Jahehe ataupun Razel. Yes, dan bahkan di sini mungkin Lord yang kedua adalah jawaban untuk kedua tim. Siapa yang bisa men-secure Lord mungkin akan bisa langsung mengamankan poin kemenangan di game yang pertama kali ini. Dari kedua tim udah sembunyi aja men-set up bagaimana mereka bisa melakukan poking ke arah Lordnya. Skye di situ mencoba mengisi bus, tapi di sini kalau kita damage yang dihasilkan oleh seorang Razelnya sakit, bahkan Meteor Shower dikeluarkan, tapi Soso baik sekali masih bisa mundur ke belakang. Bahkan Skye hanya pop up clear pathway-nya hanya untuk memukul mundur. Kali ini teman-teman dari Alter Ego udah bisa mendapatkan chance untuk melakukan poking ke arah Lord-nya. Yami harus bisa memposisikan dirinya karena Alter Ego ketika bisa berhasil mengamankan Lord, kali ini akan menjadi kemenangan. Tapi di sisi lain ternyata udah dari team fight. Electro Final Blow dikeluarkan hanya untuk mundur ke belakang. Bahkan satu hero yaitu Skye harus ditumbangkan. Buat teman-teman dari RRQ Sena harus mundur ke belakang. Clara kali ini benar-benar sakit banget damage yang dihasilkannya. Bahkan di situ Warlord harus ditumbangkan juga di area bottom lane. 3 hero dari RRQ Sena. What a play game dari Alter Ego, kali ini bisa langsung masuk ke area Lord yang kedua. Lordnya kali ini free banget untuk Alter Ego. 824 kalau masuk. Jangan. Sulit banget. Suicide Mission loh. Ini respawnnya udah bakal lama. Lalu nanti Lordnya datang tanpa adanya, ataupun mungkin nanti akan keluar untuk si Rogernya itu di akhir-akhir ataupun di saat Lord udah masuk di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Sena. Cuman setup yang terjadi ini udah kombinasi antara Chang'e dan juga Clara sih. Baru diakhirin dengan adanya support system yang dimiliki mereka yaitu Eve. Udah ini bertiga kacau banget kalau emang udah bersatu. Apalagi Meteor Shower-nya. Pedih Pak, lihat item yang dia miliki deh. Kalau kita lihat dari item yang serang Razel dulu deh. Udah ada yang Talisman, Ice Queen One. Habis itu ada Glowing One. Genius One, ini one semua. One. Ditambah lagi dengan Divine Glaive. Ini makin perih lagi, tidak adanya item defense ataupun item seperti roaming seperti itu udah bakalan jadi perih banget serangan Meteor Shower dari seorang Razel. Dan juga kalau kita lihat dari Yves-nya yang dipakai sama Jahehe, di sini juga udah ada Necklace of Durance untuk mengurangi heal yang didapati oleh tim RRQ dari tim dari player Warlord dan juga Skye. Itu udah cukup banget untuk membuka kesempatan kemenangan lebih besar lagi. Dan di sini kalau kita lihat Lord-nya udah mulai berjalan ke arah top lane, udah loncat gitu saja. Bahkan Razel-nya udah mem-pop up Meteor Shower-nya hanya untuk memukul mundur teman-teman RRQ Sena agar tidak bisa memberikan damage ke arah Lord-nya. Clara memposisikan dirinya bagaimana mereka bisa memberikan damage yang signifikan ke arah teman-teman RRQ Sena. Di sini mereka langsung masuk ke arah objektif Tar di arah mid lane-nya. Di situ Horde Guard-nya
masuk ke arah 824 langsung berjalan saja. Tapi teman Arcusena kali ini belum bisa dapat menumbangkan satu hero. Di sini masih ada Immortal. Yox masih bisa survive. Di sini 824 harus mundur terlebih dahulu karena Clara benar-benar baik banget posisinya. Walaupun gak ada satu hero yang tumbang kali ini. Tapi masih bisa cukup baik untuk bisa menahan dari teman-teman Arcusena. Itu 824 numpang lewat Samlekom doang Iya, dari itu. kirain mau maju nih tadi. Alekta final blow-nya dikeluarin lagi. Berani banget Yami sendirian. Untungnya dia masih bisa ngedes tapi Meteor Shower udah dikeluarkan juga. Sementara Esmeralda udah sampai depan, dia masih bisa ngedes. Ada Glorious Pathway juga dikeluarkan di bagian belakang. Healing yang diberikan. Oh, masih gagal untuk menyelamatkan Clara karena shutdown udah berhasil didapatkan. 824 maju ke bagian depan, siap untuk berlari dan juga mengejar ke arah anak-anak dari Alter Ego. Berbalik lagi keadaan, purple buff terbuka akan menjadi milik dari Arcusena. Tapi kita lihat aja apakah mereka akan langsung melakukan one strike push terhadap base yang dimiliki oleh Alter Ego atau tidak. Tapi Meteor Shower-nya sakit banget itu Sky, sebanyak itu darahnya di bagian belakang. Reward manipulation, tapi Soso, what are you doing bro? Dia bisa terculik sendirian, Arsnya pede banget, semua dijogetin. Glorious Pathway dikeluarkan lagi aja guna untuk bisa slow pergerakan dari Alter Ego X. Iya, Zaga sudah juga nonton Arcusena untuk dapat mengakhiri, mengingat 3 hero yang masih hidup dari Alter Ego adalah magical damage yang dimana mereka udah benar-benar kaya dan juga udah sakit banget. Razel dengan udah full itemnya. Ini agak susah juga untuk teman-teman dari Arcusena bisa men-sustain damage, mengingat tadi hero yang maju HP-nya benar-benar tipis banget sih, nggak bisa menahan damage yang masuk dari teman-teman Alter Ego. Winning condition kalau menurut aku untuk Alter Ego adalah untuk menjaga jaraknya. Kalau mengingat dengan adanya reward manipulation dari seorang Yves, dia bisa memberikan slow effect yang sangat-sangat besar sekali. Tapi kalau misalkan dari RRQ masuk menembus dengan Sky dan juga Warlord, itu jadi kelemahan yang sangat besar untuk tim Alter Ego. Seperti yang kita lihat tadi, Glorious Pathway masuk, dapat 2 orang. Iya, sebenarnya kalau tadi Arsnya nggak fokus ke terhadap Yami, mungkin dia bisa memberikan follow up backup juga dan mungkin tidak akan terjadi. Tapi sayang sekali 2 hero yang berhasil tumbangkan teman-teman Arcusena akhirnya bisa mengembalikan keadaan. Akhirnya di sini kalau kita lihat juga 2 turret, ini adalah turret dari teman Arcusena harus ditumbangkan, sedangkan dari Alter Ego masih full. Ini bertartarat dan ini akan menjadi poin keuntungan juga, mengingat Lord-nya benar-benar cepat banget. 19 detik lagi akan muncul dan kedua tim akan benar-benar try hard untuk bisa melakukan poking ke arah Lord yang ketiga kali ini. Kalau menurut aku selama Yves dan juga Razel nggak tumbang, Alter Ego masih aman. Karena dengan mereka tumbang itu bakal ngurangin banget dong pendapatan gold dan juga XP mereka. Dan gold doang sih sebenarnya, XP udah level 15 soalnya kan. Nah itu udah bakal ngemotong banget gold yang mereka dapatkan. Dan sekarang ngelihat Razel udah full build, walaupun udah full build masih bisa dapat gold, itu udah bagus banget dengan adanya tambahan power dari potion, magic potion. Dan hasilnya sekarang juga Razel dan Jahe belum tumbang sama sekali, dan itu bagus banget. Speednya udah kenceng banget ya untuk item yang dimiliki oleh Kari apa aja ya. Bapak Mahkamah Observer, kita mau lihat item dikit dong. Bapak Mahkamah Observer. Boleh nggak sih kita lihat item dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Iya, ini udah ada WONK. Tapi Immortal kalau untuk sekarang udah digunakan oleh 824. Cuman untuk Clara yang menggunakan Kari, dia belum terlihat nih menggunakan Immortalnya. Orange buff udah diamankan, mereka udah perlahan maju ke bagian depan. Mungkin Meteor Shower sesaat lagi akan langsung ditembakkan aja, dimandiin aja. Soso mereka langsung ngebukain di bagian depan. Yoknya udah ke bagian belakang, tapi Soso pun langsung menghilang begitu aja. Udah ada wall manipulation, semuanya terkena efek slow. 90% efek slow itu akan sangat menyakitkan. Di bagian depan 824-nya sedikit lagi terkena efek dari Void Crystal, tapi langsung dihilangkan aja oleh Chang'e. Sementara Sky, kuda ini mau lari kemana? Sakit banget, satu speedy like wheel, phantom step, semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan ke arah high loss-nya. Sementara di bagian atas, Benedetta terjebak dengan adanya Void Crystal. Lalu udah ada Chang'e juga. Dengan darah segitu aja, dimandiin pakai Meteor Shower, Cipi. Iya benar sekali, Meteor Shower-nya benar-benar sakit banget. Dan ini dia, Alter Ego X kali ini dengan menumbangkan 4 hero dari teman Arcusena. Tersisa 1 hero nggak bisa men-sustain dan Arcusena harus rela. Base turret-nya di-push begitu saja oleh teman dari Alter Ego dan ini dia, Alter Ego X berhasil mengamankan poin kemenangan.